Saya kembali sekali lagi mengawali, saya menyampaikan duka yang mendalam atas beberapa saudara-saudara saya yang korban akibat kejadian kemarin. Tentunya sebagai putra daerah, anak yang besar juga di Wamena, saya sangat prihatin dan sangat berduka atas kejadian ini. Tentunya kami juga berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya di daerah pegunungan ini dan juga mungkin di daerah Papua lainnya, untuk kita tidak perlu lagi berulang kali mempercayai berbagai isu-isu yang tidak berdasar atau sering orang mengatakan hoax. Ada aparat keamanan di situ, ada aparat kepolisian, bisa nanti supaya mereka mendengar penjelasan dan bagaimana ke depan proses itu kalau bisa tidak diselesaikan di lapangan. Kenapa? Karena itu nanti juga bisa bias kepada hal-hal sebagaimana yang sudah berulang kali, kalau tanah Papua sudah 2 kali kejadian di Sorong dan kemarin terjadi di Wamena. Nah, saya berharap ke depan seperti itu. Dan tentunya kehadiran saya di sini juga untuk bagaimana bisa bertemu dengan Bapak Gubernur. Tadi pagi kami sudah bertemu supaya di mana nanti yang versinya pemerintah daerah itu akan diambil peran oleh Bapak Gubernur, sehingga bagaimana masyarakat kita yang kemarin ada berdampak karena kebakaran itu bergeser bisa dilayani, dan juga sekaligus berkoordinasi dengan Pemda Jaya Wijaya. Dan ini tadi sudah bisa berlangsung. Saya berharap penanganan komprehensif antara kita ini, baik aparat keamanan maupun pemerintah, bisa kita segera tindak lanjuti. Yang ketiga tentunya evaluasi terhadap bagaimana pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Polres Jaya Wijaya. Dan tadi itu yang waktu cukup lama, saya meminta penjelasan secara rinci dari awal kejadian yang disampaikan tadi. Ada berapa kali negosiasi dari TKP 1, itu ada 2 kali, TKP 2, dan ketiga terakhir Pak Kapolres hadir. Ini saya minta secara rinci, runut dilakukan dengan berbagai fakta, dikumpuli dengan data dan fakta di lapangan, itu sudah kami disampaikan. Sehingga ini juga akan menjadi evaluasi menyeluruh, baik bagaimana pelaksanaan tugas yang harus dilakukan ke depan. Tentunya juga pembelajaran bagi semua unsur kepolisian yang ada di tanah Papua, khususnya di wilayah Polda Papua, bagaimana dalam penanganan ini ke depan kita akan melengkapi sebagaimana sudah dilakukan oleh Polres Jaya. Tentunya saya sudah mendapat lihat video-video amatir yang dilakukan. Nah, saya berharap tidak ada lagi yang menyampaikan hal-hal yang tidak berdasar pada fakta. Tentunya kami prihatin, dan juga yang evaluasi juga akan terjadi di tubuh kepolisian, khususnya Polres Jaya Wijaya, tentang pelaksanaan tugas. Saya sudah minta tadi pejabat teknis yang saya bawa ini untuk bisa memberikan masukan bagaimana untuk pelaksanaan tugas ke depan. Tentunya pada kesempatan juga selaku Kapolda Papua, saya menyampaikan permohonan maaf kepada saudara saya yang ada di Wamena, khususnya yang berdampak langsung. Nah, tentunya kami akan kembali memberikan rasa aman di sini supaya pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat bisa kembali berjalan normal. Tentunya setelah ini saya akan bertemu dengan berbagai pihak, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga nanti khususnya kepada saudara-saudara saya yang sedang berduka. Ini nanti setelah ketemu kami akan ke sana untuk bagaimana bisa bertemu langsung. Mungkin ada tuntutan apa yang mau mereka sampaikan sebagai Kapolda, selaku anak yang besar juga di Wamena, saya akan menerima apapun yang mereka sampaikan. Mudah-mudahan saya berharap ke depan ini akan menjadi lebih baik daripada yang telah terjadi. Kira-kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada berapa anggota polisi yang sudah diperiksa atas kejadian ini? Untuk anggota Polri yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini ada sekitar, tadi kalau disampaikan oleh Kadif Propam ada 16 ya. 16. Tentunya nanti masih bertambah terus karena kan banyak di lapangan. Tentunya akan secara rinci dicek peran masing-masing dari semua pihak itu. Dan tentu sekali lagi kami kan juga sudah punya video-video amatir yang ada. Jadi tentunya saya selaku pimpinan akan melihat peran masing-masing. Apakah mereka sudah sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan atau tidak.
sehingga nanti dalam putusan yang kami lakukan terhadap anggota ini sesuai dengan apa yang fakta pendukung yang kami dapat. Untuk dari masa sendiri berapa total yang lebih? Tentunya kalau yang dari masyarakat ini kan baru kita kemarin diamankan Pak Kapolres 13 orang, ada 9 ya. 9 sudah dikembalikan ya Pak Kapolres ya. 13 dikembalikan. Tentunya saya sudah minta dari Pak Kapolres tadi, kan kita sudah punya data. Nah, nanti peran masing-masing ini saya minta nanti juga kalau itu bagian terlibat langsung peran aktif dalam melakukan 19 sudah dikembalikan ya Pak Kapolres ya. 13 dikembalikan. Tentunya saya sudah minta dari Pak Kapolres tadi, kan kita sudah punya data. Nah, nanti peran masing-masing ini saya minta nanti juga kalau itu bagian terlibat langsung peran aktif dalam melakukan provokasi dalam kejadian, tentunya negara kita negara hukum. Kami akan sampai ke sana. Jadi sekali lagi bagi masyarakat yang selalu memanfaatkan persoalan-persoalan yang di lapangan memboncengi untuk mau kabupaten itu mau Papua tidak aman akan berhadapan dengan hukum. Saya sudah minta nanti dari hasil pembakaran, kerusuhan, pembakaran, pembunuhan itu bisa kita menjadikan fakta-fakta hukum. Kita akan terbitkan laporan polisi dan DPO bagi mereka, sehingga proses hukum akan tetap kita lakukan. Tadi malam kan ada kejadian lagi dua masyarakat di kamp. Apakah ini terkait dengan peristiwa? Ya, tadi saya sampaikan ini kan jangan memanfaatkan isu kemarin. Padahal ini kan kejadian dia manfaatkan kejahatannya yang lain, numpang pada kejadian kerusuhan, membunuh, memperkosa, merampok, atau mengintimidasi masyarakat lain. Supaya tidak semua itu kita generalkan ini gara-gara kasus itu. Dan memang mudah-mudahan nanti saya juga minta kepada saudara pedagang atau pedagang yang lain tidak usah terlalu berlebihan. Ya. Kami aparat kepolisian, aparat keamanan akan membantu menjaga kota ini untuk kembali pulih normal untuk bisa melaksanakan aktivitas sesuai biasa. Ya itu memang ada terjadi, ini sangat disayangkan dan kita sudah tahu siapa di belakang dua kelompok itu. Pak Kapolda, walaupun 13 orang itu dipulangkan, apalagi ada 4 kalau nggak salah yang terindikasi menjadi dalang dari kerusuhan, itu akan dipanggil kembali? Ya tadi saya sudah sampaikan. Karena nanti Pak Kapolres dengan semua yang ada kami diminta untuk LP itu diterbitkanlah DPO supaya ke depan penegakan hukum akan kita laksanakan. Pemulangannya dipulangkan mereka gara-gara apa? Ya tentunya kan saya mempertimbangkan situasi menyeluruh di kota Wamena. Saya tidak berharap ada lagi memanfaatkan isu 13 orang itu membonceng untuk memblow up ini menjadi persoalan-persoalan lain, membakar pasar, membakar rumah, mengintimidasi saudara pendatang. Sehingga ya, kami mengambil jalan tengah, tentunya Polri akan mengambil langkah penegakan hukum di kemudian hari.